Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat teduh dimanapun berada. Kembali lagi di program teduh, di mana harapan kita dapat diberkati, dikuatkan dengan firman Tuhan, dan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat, pada saat ini saya rindu untuk membahas satu topik yang kiranya dapat menjadi berkat, yang berpusat pada ayat Alkitab, pasal Alkitab, dalam buku Daniel pasal yang pertama. Dan pelajaran rohani ini saya beri judul No Pain, No Gain. Ini merupakan frase dalam bahasa Inggris yang kita boleh lihat tertera dalam iklan Counterpain. Secara bebas diterjemahkan, jika tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Sebelum kita lebih jauh lagi dalam pelajaran firman Tuhan ini, saya rindu mengajak kita semua untuk tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus dapat menaungi hati dan pikiran kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu, dan kiranya juga Engkau akan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, tentu kita mengenal betul sosok olahragawan dari Jamaika yang bernama Usain Bolt. Dia dijuluki sebagai pria tercepat di dunia oleh karena rekornya dalam olahraga lari. Yang kita sering lihat adalah pencapaian-pencapaian dari pria ini. Namun, saudara sekalian, ada fakta yang menarik ketika Usain Bolt dia mengunggah sebuah video dalam akun Instagram pribadinya, di mana di video ini terlihat bahwa saking dia berlatih dengan keras, dia bahkan sampai terguling-guling di lantai oleh karena kesakitan, bahkan sampai muntah. Nah, saudara sekalian, dalam interview dengan Spikes, Usain Bolt mengatakan bahwa seringkali dalam sesi latihan dia seperti ini, bahwa dia terguling-guling, merasakan sakit yang mendalam, bahkan juga sampai muntah. Banyak orang yang melihat Usain Bolt oleh karena pencapaiannya, tapi sedikit orang yang dapat melihat perjuangannya sehingga dia dapat meraih kesuksesannya ini. Lalu, apa yang diceritakan dalam Daniel 1, saudara sekalian, ini merupakan hal yang serupa yang dialami oleh Usain Bolt, di mana kita dapat melihat suatu peristiwa yang menggambarkan ada sebuah pelatihan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Daniel pasal 1, ayat 1-21 merupakan suatu peristiwa yang tidak asing lagi dalam kehidupan kekristenan. Di mana cerita ini menceritakan tentang Daniel dan teman-temannya. Mari kita lihat cerita ini dari bagaimana penulis dalam buku Daniel ini menggambarkan cerita pada saat itu. Diceritakan bahwa datang Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel untuk mengepung Yerusalem, dan dikumpulkannya orang-orang muda dari kaum bangsawan untuk ditawan dibawa ke Babylon. Yang menarik di sini, saudara sekalian, adalah apa yang tertera dalam ayat yang kedua dari pasal ini. Di sana ada frase yang sangat menarik, di mana dikatakan di Alkitab ini bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas dalam rumah Allah ke dalam tangannya, yaitu tangan Nebukadnezar. Yang menarik adalah diceritakan Tuhan sendiri yang menyerahkan Raja Yoyakim. Mari kita lihat sedikit latar belakang siapa Raja Yoyakim ini. Dalam buku 2 Raja-Raja
pasalnya yang ke-23 mulai ayatnya yang ke-36 sampai pasal 24 ayatnya yang ke-7 kita dapat melihat gambaran siapa Yoyakim ini. Namun di ayat yang ke-37 pasal 23 firman Tuhan berkata, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Pemimpin bangsa Yehuda adalah seorang yang dipandang Tuhan jahat. Ini merupakan gambaran bagaimana keadaan umat-umat Tuhan pada zaman itu. Di mana keadaan mereka mirip dengan karakteristik raja mereka, Raja Yoyakim. Yoyakim dipandang jahat di mata Tuhan. Itu berarti dia melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan dia dan pemerintahannya kepada Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Saudara sekalian, ada beberapa kesempatan dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa segala sesuatu yang buruk yang terjadi, ini salahnya Tuhan. Saya sudah sering pergi ke aktivitas-aktivitas ibadah rohani, namun kehidupan saya tampaknya diterpa dengan berbagai macam permasalahan, pergumulan, dan lain sebagainya. Dan hal yang paling mudah yang boleh kita lakukan di saat-saat seperti itu adalah untuk menyalahkan Tuhan. Tapi dari cerita ini, saudara-saudara sekalian, kita dapat melihat satu fakta. Ketika Tuhan menyerahkan bangsa Yehuda kepada Nebukadnezar, ini merupakan buah dari ketidaksetiaan umat Allah sendiri sehingga mereka dijajah oleh bangsa Babylon. Seorang pelajar Alkitab, Vandal, dalam tahun 2010 dalam tulisannya dia mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan bermaksud agar umatnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, tapi kemurtadan mereka yang menyebabkan kekalahan mereka sendiri dari Babel. Saudara sekalian, mari kita menganalisa kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita, kita menuruti perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan atau tidak? Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, mungkin ini merupakan hasil dari ketidaksetiaan kita. Fakta yang pertama, oleh karena ketidaksetiaan dari sifat berdosa kita sebagai manusia yang menyebabkan kita menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan sedia untuk menolong kita, tapi kita sendiri yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ketika bangsa Yehuda ini diserahkan kepada bangsa Babylon, dan orang-orang muda dari keturunan bangsawan ini ditawan sesuai dengan perintah Raja Nebukadnezar, maka kita melihat bagaimana proses sehingga Daniel dan teman-temannya ini dilatih di kerajaan Babylon. Ayat 3-4 dari Daniel pasal 1 kita melihat proses seleksi. Siapa yang dapat diangkut oleh orang-orang Babylon untuk dilatih. Lalu di ayat yang keempat ini kita melihat bagaimana mereka dilatih. Yaitu mereka diajarkan sastra, bahasa, bahkan ilmu pengetahuan Babilonia. Di ayat selanjutnya, di ayat yang kelima kita melihat mereka mendapatkan suatu perlakuan yang baik kelihatannya oleh karena mereka mendapatkan makanan khusus dari raja, dan ini ditolak oleh Daniel dan teman-temannya ini. Mendapatkan makanan khusus. Lalu di ayat 6 sampai ayat yang ke-7, fase selanjutnya dari pelatihan mereka adalah mereka diberikan nama baru. Saudara sekalian, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria memiliki arti-arti nama yang sangat baik, sangat rohani, sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan. Daniel yang berarti Allah adalah hakimku, Hananya yang berarti Tuhan menunjukkan kasih karunia, Misael yang berarti siapa yang setara dengan Allah, dan Azaria yang arti namanya adalah Tuhan menolong. Diganti nama-nama mereka dengan Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana nama-nama ini ada kaitannya dengan dewa-dewa orang Babel. Diganti nama mereka. Dalam tulisan
para scholar Alkitab, yaitu Collins, Cross, dan Collins tahun 1993, mereka memberikan keterangan bahwa tawanan kerajaan sering dididik dan diperlakukan dengan baik di dunia kuno, sehingga mereka dapat dikirim kembali kepada bangsa mereka sebagai orang-orang yang bersimpati kepada kerajaan Babylon. Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan para pemuda ini untuk dilatih selama 3 tahun di kerajaan Babylon. Dan sebagaimana halnya yang mereka alami, kita juga sementara dilatih oleh Tuhan melalui tantangan atau rintangan hidup yang sementara kita hadapi. Saudara sekalian, para pemuda ini, mereka ditujukan untuk menerima bantuan raja agar supaya mereka dapat bergantung kepada raja. Diubah nama mereka berarti diubah identitas. Dalam kehidupan kita, mari kita lihat. Apakah ada kuasa yang coba membuat kita bergantung kepada prinsip-prinsip kegelapan? Atau identitas kita sebagai orang Kristen sementara diancam dengan berbagai macam kuasa di dalam dunia yang berdosa ini? Ingat saudara, bahwa kita sementara dalam fase pelatihan yang Tuhan izinkan kita alami pada saat ini. Namun apa yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya ini, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Karena mereka tahu Dia yang akan membuat mereka bertahan. Dan betul, dari semua pelatihan ini mereka tetap memegang iman mereka oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Kita tahu bersama bagaimana cerita ini berakhir. Bahwa Daniel dan teman-temannya, sebagaimana disebutkan dalam ayatnya yang ke-8, mereka berketetapan untuk memegang prinsip mereka dan tidak menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Mereka menang dari pencobaan melalui pelatihan yang mereka alami. Tapi ada satu hal yang menarik, yang menjadi kunci kemenangan dari Daniel dan teman-temannya ini. Kita boleh lihat dalam ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata dalam ayatnya yang ke-17, Daniel pasal 1. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ketika kita tahu bahwa adalah ulah kita sendiri sebagai manusia yang berdosa yang menjauhkan kita dari Tuhan, dan kita tahu bahwa kita sementara dilatih Tuhan saat ini, saudara, mari kita ingat bahwa kemenangan atau keberhasilan kita dalam pertarungan iman kita ini bukan hasil kerja keras kita sendiri. Ketika Daniel dan teman-temannya berhasil melewati rintangan iman pada saat itu, disebutkan dalam Alkitab, Tuhanlah yang memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka. Saudara sekalian, kita mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, kita memiliki pekerjaan yang baik, pengalaman hidup yang luar biasa kaya, namun ingat, kunci keberhasilan satu-satunya sebagai orang Kristen adalah ketika Tuhan membantu, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan kemenangan hanya milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Melalui pelajaran dalam Daniel pasal 1 kita melihat 3 fakta yang boleh menjadi kekuatan iman bagi kita. Yang pertama, itu adalah ketidaksetiaan atau sifat berdosa kita sendiri yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah jauh dari umat-umatnya. Fakta yang kedua, kita harus sadar bahwa sebagaimana Daniel dan teman-temannya dilatih di kerajaan Babylon selama kurang lebih 3 tahun. Kita juga dalam kehidupan kita saat ini. Sementara dilatih melewati rintangan, pencobaan, dan tantangan hidup yang kita alami saat ini. Dengan mengingat bahwa hanya Tuhan, ketika kita mengandalkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu umat-umatnya untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, kita melihat fakta bahwa kemenangan atau keberhasilan itu sumbernya satu, yaitu dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan bukan milik kita sendiri.
Dalam buku Fundamentals of Christian Education halaman 378, tulisan penulis Kristen Ellen White mengatakan, Tuhan mampu dan mau melakukan pekerjaan besar bagi setiap manusia yang membuka hati kepada firman Tuhan. Saudara sekalian, tulisan ini mengajak kita untuk mari kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, membuka hati kita kepada firman-Nya, dan Dia akan melakukan pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Ayat terakhir dalam Roma 8 ayat 3, firman Tuhan berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ajakan bagi kita saat ini, saudara sekalian, mari kita serahkan segala kekurangan, ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan, dan mengakui bahwa kita dapat berhasil oleh karena campur tangan Tuhan saja. Dan dengan pertolongan Tuhan, apapun masalah, pencobaan yang sementara kita alami, kita akan merasakan, mengalami kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika kita telah merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk sejenak dan kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas pengalaman hidup Daniel dan teman-temannya. Terima kasih oleh karena pelajaran rohani yang boleh kami dapatkan, menguatkan kami bahwa kami tidak boleh bergantung, mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia yang penuh dosa. Melainkan kami harus mengakui dan mengimani bahwa Yesus Kristus sumber kemenangan iman kami. Bapa di surga, saat ini kami ingin membuat komitmen untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami rindu untuk mengalami kemenangan-kemenangan iman yang Tuhan sudah janjikan di hadapan kami. Bersama dengan kami Tuhan sepanjang kehidupan kami, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.